Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Kyuken VLK. What's up semuanya, balik lagi ke podcast kripto terbego Indonesia. And today we have breaking news. Bitcoin sekarang di bawah $50.000. Penjelasannya apa? Let's go. Nah, kalau kita lihat sebelumnya, ini market BTC dan market kripto lain tuh lagi berdarah banget ya guys ya tuh. Ini lumayan ya, turunnya tuh 20%-an gitu ya. Semacam gitu. Nah, itu pun juga berlaku dengan Ethereum gitu ya. Coba loading Ethereumnya set. Agak lama ya. Intinya semuanya, iya, jadi intinya semuanya turun lah ya. Lagi merah. Tapi semuanya. Kalau dilihat untuk Bitcoin sendiri, ini MA50 yang ungu ya, sama MA200 itu lagi posisinya kayak mau golden cross ya. Crossing, ya kan? Jadi kemungkinan ini masih market tuh masih jangka panjang masih bullish ya. Kalau menurut gue pribadi, kenapa? Karena kalau kita lihat di kasus yang turun ke range 30k itu kan cuma dia membangun support di support anak tangga dulu kan, pijakan dulu di range 30-an, ini naik sampai 50, dia harus bangun support tangga lagi mungkin di 40-an ya rel ya. Makosannya kita lihat dari MA50-nya itu udah mental tuh, udah bisa dibilang a good support lah, support line gitu, lihat kan? Iya, ini kecil ya, ini coding. Nah, saya kecilin dulu ya Pak ya. Nah, saya kecilin. Iya. Nah, gitu. Good support ya guys ya, kayak gitu. Jangan khawatir ya guys ya, ini overall masih bullish, ini masih uptrend ini. Iya, tapi seperti biasa kalian juga harus studi sendiri ya. Ini kan menurut kita ya. Kayak gitu. Begitu juga dengan Ethereum. Ethereum malah lebih menarik karena MA50-nya udah mulai crossing. Iya, berarti udah crossingan ya. Iya. Dan kalau dari Bollingernya kelihatannya mau bentuk gelembung lagi ya. Kan ini kan habis ngisut nih, buat reversal naik lagi, dia bakal bakal naik lagi. Harusnya sih begitu ya idealnya, tapi let's see. Nah, dibilang market crash kali ini tuh memakan banyak banget korban orang yang pasang posisi long. Dan kalau kalian lihat semuanya kecuali Deribit itu 90%-nya pada pasang long ya. Dan ke liquidated jauh. Yang paling besar dari Bybit, karena Bybit itu kan exchange yang khusus untuk future trading ya, atau yang main leverage ya guys ya. Yep. Nah, terus ada opini orang kalau misalnya di sini dia bilang El Salvador menjadikan Bitcoin sebagai legal tender itu bakal memicu exposure resiko yang tinggi menurut IMF atau Bank Dunia. Tapi di sini uniknya adalah banyak banyak orang berspekulasi, maksudnya signifikan risk di sini adalah takutnya Bank Dunia tuh kehilangan kendali atas ekonomi El Salvador ya guys ya. Ya, resikonya itu buat si IMF-nya itu. Iya. Bukan resiko buat pengguna Bitcoin itu. Iya. Dan mungkin Bank Sentral El Salvador juga bakal diincar mati-matian ya guys ya. Kayak gitu. Dan ini pun juga ada retweet dari posting quote ini lucu juga. dia bilang wah kita harus berdoa buat Nayib Bukele katanya. Dia bilang nggak ada yang salah sama dia, tapi mungkin orang bank dunia, orang-orang elit global bakal memperlakukan dia kayak Muhammad Gaddafi ya, yang dulu pingin menciptakan ekosistem mata uang sendiri untuk Mesir ya, kayak gitu ya guys ya. Dan market ini pun surprisingly insider news kita tuh juga prediksi bakal turun ya di range 40-an juga ya guys ya. Menarik ya. Yes. Parah. Ya, ini thanks ke Bung Feral K yang telah mengepost ini ya guys ya.
Alright, terus kita sekarang mulai fokus ke berita-berita yang lebih serius mengenai market. Let's go. Nah, yang pertama adalah Huobi itu mau di cancel ya guys ya, mau ditutup paksa sama government di Cina ya, karena alasannya sih sebenarnya agak klise karena dia bilang takutnya kayak OKX ya, kasusnya OKX kan waktu itu yang banyak klien dananya macet, nggak bisa di withdraw ya, terus private key-nya bisa ditarik cuma dipegang satu orang gitu, yang untuk storage cold wallet dana orang yang pakai exchange OKX ya guys ya gitu. Kalau untuk Huobi ini lebih ke FAT aja. Kenapa? Karena Huobi sendiri tuh berkembang pesat, dan ini pun juga Cina pun juga akan ingin mencabut lisensi perusahaannya. Nah, ini lisensi perusahaannya ya guys ya. Ini dalam bahasa Mandarin saya jadi nggak paham. Tapi intinya di sini tuh ini lisensi perusahaannya, dan dia bilang lisensinya yang mau dicabut itu yang untuk di daerah Beijing ya guys ya, kayak gitu. Ya, tapi berita ini tuh disepelekan banyak orang karena banyak yang berpikir mungkin ini atau cukong-cukong kripto yang di Cina kali yang mau bikin FAT, terus habis itu orang pada cepet-cepet panik selling, dia serok bawah, take profit gitu ya guys ya. Iya, bisa jadi. Iya, kayak gitu. Dan hari ini tuh bulan ini tuh lagi banyak-banyaknya regulasi aktif-aktif untuk berinteraksi dengan industri cryptocurrency. Salah satunya adalah Central Bank dari Brazil bilang kalau semua aset Bitcoin yang ada dimiliki penduduk Brazil itu harus dilaporkan untuk dipajakin ya, karena bagi mereka anonimitas itu tidak menjadi sebuah solusi ya untuk keuangan, karena mungkin kalau dari sudut pandang pemerintah di sana karena nggak bisa dipajakin gitu ya, nggak tahu ini punya siapa, disedot takutnya salah orang gitu ya. Ya ada benernya juga sih, karena kan address wallet Bitcoin itu kan bukan nama langsung ya, cuma pakai kayak kode-kode 18 angka campuran angka huruf gitu ya guys ya. Gitu. Dan ini mereka lagi proses pembuatan regulasi untuk mengetrack semua wallet pengguna cryptocurrency di Brazil, dan ini prosesinya mungkin makan waktu 180 hari kata dia, atau setengah tahun kayak gitu ya guys. Tapi menurut Bung Ferel, kalau misalnya semua wallet di wallet kripto di Brazil dilacak sama pemerintah buat dipajakin, berarti unsur desentralisasi pada kripto nggak ada dong. Nggak ada sama sekali. Iya. Karena gimana ya, kalau seandainya dipajekin gitu, banyak orang yang bakal protes sih menurut gua. Nah itu tuh seperti yang Bung Imam ngomong, kalau seandainya dipajakin dan dibilangnya anonimitas itu gak boleh, itu berarti merusak citra dari cryptocurrency tersebut gitu loh, cryptocurrency sendiri gitu. Jadinya kalau seandainya di tax gitu atau nggak boleh anonymity, bakal protes. Itu menurut gua. Ini opini aja sih. Intinya kalian jangan langsung percaya gitu aja. Iya, kayak gitu. Nah, terus ada lagi nih berkaitan dengan regulasi. Ini menurut gue juga lucu. Kenapa? Karena Coinbase itu mulai digugat sama SEC atau OJK-nya, pengamat keuangan di US, pengamat keuangan negara di US itu. Dia bilang digugat karena menawarkan produk investasi kripto dengan bunga tinggi, padahal bunganya cuma 4% ya. Kalau di dunia kripto tuh sangat biasa ya bunga 4% ya guys ya. Gak biasa lagi tuh, udah rendah banget. Iya.
Kalau kalian buka platform DeFi bunganya mungkin lebih bajigur. Tapi di sini 4% savings atau deposito di sini untuk stablecoin atau fiat. Mungkin ini melirik perhatian si SEC ya. Karena kan kalau kita lihat deposito bank itu bunganya rata-ratanya 2% ya, 2% 3% ya. Ya nggak sih, Rel? Rata-rata gitulah, tergantung rate-nya per berapa gitu, ada yang per bulan, ada yang per tahun gitu, tapi mostly per tahun sih. Iya, tapi untuk per tahun biasanya kecil sih deposito bank. Nah, ini 4% bagi SEC, wah kayak gede banget nih gitu. Nah, di sini tuh inti dari artikel ini sebenarnya adalah karena si Coinbase itu menggunakan USDC stablecoin dengan bunga 4%, di mana USDC stablecoin itu langsung dipantau oleh Amrik sana ya, sama SEC-nya langsung dalam penggunaannya. Jadi mungkin wajar aja ya, mungkin digugat kayak kaget kok lebih tinggi dari bank lu ngasih bunga interestnya gitu loh. Iya. Makanya itu sampai Brian Armstrong tuh nge-tweet sebenarnya Coinbase tuh udah sabar banget loh ngikutin peraturan, cuma masalah peraturannya pun juga nggak clear soal kripto gitu. Kalaupun SEC mau ngeluarin peraturan soal kripto, tapi dia pun juga harus belajar tentang industrinya dulu gitu, maksudnya mau coba dulu dari sudut pandang industri kriptonya itu sendiri. Iya. Tapi faktanya mereka pun nggak mau menerima opini atau saran yang sudah ada dan sudah dilakukan di industri kripto itu sendiri gitu ya. Jadi menciptakan kayak pembuatan regulasi itu satu arah gitu. Jadi nggak sejalan gitu ya guys ya. Iya. Gimana mau ketemu regulasi yang benar kalau sejalan aja belum gitu ya. Iya. Sefrekuensi lah gitu loh. Iya kan. Nah di sini pun juga dia bilang mereka pun sebenarnya Coinbase itu juga udah berapa kali digugat secara hukum, tapi bagi Brian Armstrong sendiri itu pun bukan masalah karena sebenarnya gugatannya tidak clear gitu loh secara pemahaman industri kriptonya, maksud dari tweetnya itu ini ya. Dan mungkin kalau misalnya dia dimasukkan dipidanakan, mungkin itu udah menjadi bukti kalau SEC itu tidak menerima perubahan dalam industri keuangan kalau menurut Brian Armstrong kayak gitu ya. Berarti gitu. Dan ada pun juga salah satu Bitcoin Maxis, Preston Bain, ini investor awal Bitcoin juga. Itu dia juga nyebut memberikan opini tambahan untuk memperkuat statement si Brian Armstrong ini ya. Gitu. Yang masalah lending bisa jadi sekuritas gitu ya. Karena Brian Armstrong pun juga sempat mempertanyakan ya. Nah, dia bilang yield products are securities, di mana produk investasi berbunga itu juga merupakan sekuritas. Mereka berbeda dengan sekuritas yang tidak teregulasi, reksadana yang tidak teregulasi. Cuma bedanya kalau di kripto tuh mereka nggak menggunakan nama identitas tertentu untuk asetnya. Ngerti ya maksudnya? Jadi misalnya kalau di bank kan kita deposito, banknya dari siapa gitu. Nah kalau kripto kita beli Bitcoinnya mau kita kemana pun aja pun ya tetap Bitcoin kan, sebenarnya kan gitu. Nah terus kita misalnya mau deposito dengan bunga 5%, misalnya stablecoin, mau dimanapun platformnya ya tetap stablecoin gitu loh. Beda dengan di bank gitu. Atau misalnya di instrumen investasi konvensional kayak yang benar-benar mau asetnya apa tapi identitas pengelolanya disebutkan kayak gitu. Nah dia bilang di UK atau di Inggris itu pun juga ada namanya surat utang bersama. Nah aturan surat utang bersama di mana
eh semacam ini reksadana obligasi ya maksudnya, kalau yang gua tangkap. Bener nggak sih, Rel? Mana-mana? Ini nih, other countries like it. Nah, yang ini. Debt crowdfunding rules. Okay, US costs should check out whether we should emulate those rules here. Debt crowdfunding rules. Mungkin debt crowdfunding rules itu kayak ada peraturan buat itulah ya, kayak hutang, is it? Hutang-hutang buat crowdfunding kayak gimana ya? Soalnya gimana ya? Susah juga jelasin ya. Kalau gua nangkapnya lebih ini kayak crowdfunding source ya, karena misalnya apa namanya? Ini tweetfulnya nih. The US company and have nearly fully baked yield offering, you're not immediately calling up English Council to talk about UK crowdfunding rules. Now would be the time. Nah, jadi maksudnya tuh apa sekuritas. Nah, ini ada yang mempertanyakan si Eric Furhes nih, salah satu investor kripto awal-awal juga. Dia bilang, berarti kalau saving account di bank itu sekuritas atau enggaknya, kalau bunganya kecil ya. So my savings account at the bank is a security or no because the yield is pathetically small. Ya. Iya kan maksudnya kan nih gitu. Iya maksudnya karena yieldnya shit gitu. Iya, ini kan artinya kan kocak ya guys ya gitu loh. Itu bilang lucu gitu. Jadi harusnya dia mempertimbangkan juga sih kalau di kripto tuh beda gitu loh, karena asetnya dipegang sendiri gitu loh, bener-bener gitu. Kalau yang bunganya kecil kan mungkin karena ada kelola orang ya, mungkin ya Rel ya, bener nggak sih? Karena dikelola, karena kita taruh duit di company gitu loh, ini dikelola sama orang. Kalau kripto kan it's fully ours gitu loh. Benar. Nah, terus habis itu CEO-nya Ripple XRP itu cuma ngecengin bilang welcome to the party pal gitu. Karena kan kalau kita tahu XRP itu yang pertama di sidang mau dipidanakan sama SEC ya guys ya. Iya. Gitu. Ya ini kocak sih sumpah sih. Tapi menurut gua dari berita di sini kita pelajari kalau sebenarnya pemerintah pun itu sebenarnya masih kagok banget gitu dengan sistem di kripto ya, karena meskipun secara general bisa dibilang kayak saham tapi nggak juga gitu ya, beda gitu ya. Nah yang ini El Salvador Bitcoin Play ya. Nah ini El Salvador itu kan hari ini dia udah melegalkan Bitcoin sebagai legal tender ya, atau mata uang yang sah gitu. Tapi ada permasalahannya karena technical issue dari wallet nasionalnya mereka gitu. Wallet nasional mereka itu namanya Chivo Wallet. Chivo Wallet ini itu punya satu kekurangan di mana tidak tersedia di Android Play Store ya. Lucu banget sih. Tapi anehnya tuh tersedia di Huawei App Gallery, sama tersedia di App Store-nya Apple ya, iOS ya. Ini kocak banget sih. Dan kedua adalah banyak pedagang UKM, UMKM yang kecil-kecil gitu ya di El Salvador itu ngeluh kalau untuk uji coba perdagangan beli kebutuhan sehari-hari pakai $30 dalam bentuk Bitcoin itu agak susah gitu ya guys ya. Kenapa agak susah? Karena ya seperti kita tahu teknikalnya kalau transfer Bitcoin itu kan fee-nya agak mahal karena kecepatan transaksinya nggak cepet ya. Iya. Ya kayak gitu, dan itu pun juga jadi masalah sebenarnya. Nah, terus pun juga gampang lag. Kalau pernah nggak sih kalian kirim Bitcoin tapi nge-freeze gitu loh, ngedelaynya lama banget karena misalnya transaksinya lagi rame. Nah itu jadi kendala baru gitu, makanya muncullah FAT. Mungkin banyak kayak cukong-cukong Bitcoin yang ada di El Salvador ini yang punya satu Bitcoin
sampai 10 Bitcoin mungkin mikirnya kayak mending dump aja deh gitu. Kita jual ke lokal. Nah, ini ya ATM wallet nasionalnya ya kayak gitu. Sama mereka juga nggak bisa ngejual ke USD kan ya kalau nggak salah. Iya, mereka juga nggak bisa jual ke USD karena emang nggak ada fiturnya gitu di wallet nasionalnya. Nih ya wallet nasionalnya guys ya. Tuh Chivo. Nih Twitter followernya rame juga kayak gitu. Terus mereka pun juga buka buat beli art. Ini buat beli NFT pakai wallet Chivo ini ya. Ini NFT ya cukup menarik sih. Tapi mungkin kejadian market crash ini mungkin karena blunder kali ya, karena blunder dari regulasi. Sebenarnya gitu nggak sih? Kebanyakan allegation dari badan-badan pemerintah sama badan-badan finansial atau yang tradisional gitu. Iya benar. Jadinya ya panik gitu ya guys ya. Nah, sama yang terakhir adalah FDIC atau badan insurance penjaminan deposito di US di Amerika sana itu hampir aja berurusan dengan kustodian kripto untuk mengurus aset dari bank yang pilot ya atau bank yang mulai bangkrut. Alasan dari artikel ini tuh sebenarnya sederhana karena bank-bank itu di US tuh mulai so ide gitu ya menawarkan peminjaman bank tapi penjaminannya pakai kripto gitu ya guys ya. Gimana kalau kripto sendiri sebagai penjaminan kan nilainya sangat fluktuatif nggak berubah ya gitu ya dan nggak tahu kriptonya tuh pakai kripto apa ya syukur-syukur Bitcoin lah tapi kalau di luar Bitcoin kan ya mungkin agak lucu juga gitu ya untuk men-track pasarnya agak ribet untuk dibandingkan supaya diganti rugi oleh asuransinya gitu kan asuransi perbankannya kayak gitu loh guys. Ya benar. Nah di sini tuh membuat si FDIC ini akhirnya meng-hire orang crypto custodian untuk mengecek beberapa bank yang telah menggunakan metode peminjaman bank pakai kripto ini ya kayak gitu ya. Dan dilihat sebenarnya adalah menjadi isu ketika hasil peminjamannya menjadi sebuah kredit macet gitu loh guys. Kalau jadi kredit macet kan misalnya utangnya misalnya $1.000 gitu kan, $1.000. Terus dia penjaminannya pakai kripto apa gitu. Misalnya kriptonya bukan Bitcoin, let's say yang agak volatil, misalnya Shiba Inu. Ya worst case Shiba Inu. Penjaminan kriptonya nilainya turun drastis cuma $200. Waktu dia kasih sih nilai 1.000, sekarang 200. Nah, itu kan gap antara utangnya sama penjaminannya kan nilainya berubah jauh ya. Nah, di situ tuh asuransi bakal harus mengucurkan banyak dana gitu dan yang ada asuransinya juga merugi gitu ya, bisa pilot juga. Jadi ini jadi senjata makan tuan gitu ya. Jadi bahkan pun yang JP Morgan pun yang manajer yang biasa manage investasi sekaligus bank di sana ya, itu pun juga FDIC itu nggak mau cover sama sekali, cuma 0% nggak mau cover sama sekali kalau untuk yang peminjaman bank terus jaminannya pakai kripto gitu. Dan ini mungkin juga jadi satu alasan kenapa regulasi terutama untuk di Amerika sendiri dengan SEC-nya tuh mulai gencar-gencar ya ngecekin project kripto satu-satu ya, melakukan investigasi ringan ya, belum sampai ke tahap hukum. Karena mungkin mereka panik gitu, ada beberapa sistem di kripto yang mungkin mereka missing sebenarnya ya guys ya. I guess so, karena seperti yang di Coinbase punya berita, SEC gak sepenuhnya tahu kerja kripto itu seperti apa gitu loh. Iya kan, makanya jadi ya cukup bermasalah sih guys sebenarnya. Tapi overall itu sih, tapi menurut gua untuk bear market turun crash kali ini tuh kayaknya tidak terlalu kuat banget ya. Karena kalau dibandingin dengan crash yang kemarin
ini tuh masih kelihatan banget mau jomplang gitu loh. Tinggi lah dia punya peaknya nih kan. Ini untuk Iya. yang ini yang BTC nih contohnya. Nah, ini kan dia ada berapa seri turun terus nih guys. Nah, kalau ini tuh kayak cuma sesaat ya, karena kalau seperti dibilang Bung Feral tadi MA 50-nya 50. jadi support gitu ya. Jadi kemungkinan harusnya sih naik ya guys ya. Jadi kalau kalian mau buy the dip aja. Tapi gua kemarin buy the dipnya juga ya agak-agak di sekitaran sini. Jadi agak sedikit nangkap pisau jatuh tapi nggak terlalu sakit. Beda sama yang crash yang kemarin ya guys ya. Kayak gitu. Jadi itu aja dari kita. Make sure like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya ada berita kripto yang menurut kalian juga mendukung market crash hari ini, tanggal 8 September ini, langsung aja komen di bawah. Siapa tahu kita bisa cek-cek gitu ya. Itu aja sih. Yo. Dan make sure subscribe YouTube subscribe YouTube dan follow ini kita sosmed kita, IG kita. Ini bisa kalian klik link.id-nya. Ini kita ada YouTube, ada Twitter. Terus kalau misalnya kita pun juga ada sedikit NFT bikinan kita, nggak cakep-cakep amat sih, tapi ya oke lah. Nah, make sure pencet subscribe, terus pencet tombol link di bawah subscribe, notifikasinya nyalain terus guys. Nah gitu loh guys. Untuk YouTube kita nggak bakal selalu update tiap hari karena kita hanya mencari konten-konten terbaik gitu ya guys ya. Iya. Quality over quantity, anjas. Nah, di sini juga Twitter kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol soal kripto juga di Decentra juga, dan ini NFT kita. Ya kecil-kecil aja sih guys, cuma buat pernak-pernik iseng. Kalau mau beli buat mendukung konten kita selalu pun juga silakan. Jadi itu aja, langsung aja kita closing Decentra boys. Decentra boys. Signing out. Let's go.